Selamat pagi. Selamat pagi, Dokter Surya. Selamat siang ya, sorry. Selamat siang, dokter. Selamat siang juga untuk seluruh Sobat Cihos yang boleh berkesempatan hadir untuk menyaksikan Health Talk kita pada siang hari ini dengan judul Kenali Tanda dan Gejala TB di luar paru. Menarik sekali nih ya, Dokter Surya. Ternyata hati-hati ya, ternyata ada TB yang menyerang selain di paru-paru ya, Dok ya? Betul sekali, dokter. Oke, tanpa berlama-lama dok, mari kita saksikan pemaparan singkat dari Dr. Surya Septiawan Pratama terkait apa itu TB di luar paru. Baik, silahkan Dr. Surya. Baik, terima kasih dokter Febri. Selamat siang, Sobat Cihos semuanya. Baik, kali ini kita bertemu lagi. Kita akan sharing tentang satu topik, yaitu tentang seputar TBC atau tuberkulosis. Tapi kali ini saya ingin memaparkan seperti janji saya waktu beberapa bulan yang lalu ketika kita berbicara tentang TBC juga, bahwa ternyata ada TBC yang menyerang di luar organ paru-paru. Kita tahu bahwa TBC itu bahasa awamnya flek paru. Ternyata dia bisa menyerang organ di luar paru. Nah, seperti apa? Kita akan ulas secara singkat, tapi cukup untuk bisa kita pahami dan bagaimana gejalanya serta cara mencegahnya. Oke, saya izin share screen. Sudah terpampang ya share screen saya ya? Ya, sudah dong. Saya slideshow dulu sebentar. Oke. Baik, Sobat Cihos semua, kenapa sih TBC ini selalu menjadi topik yang hangat? Selalu menjadi topik yang terus diperbincangkan di dunia kesehatan Indonesia. Bahkan pemerintah pun langsung campur tangan memberikan instruksi mulai dari pimpinan negara kita, presiden, sampai kepada tingkat kabupaten kota. Baik, slide ini sudah saya pernah share kepada di Health Talk beberapa waktu lalu tentang TBC, tapi saya ulang. Ternyata kenapa sih kita waktu itu, kita sampai sekarang heboh karena waktu tahun 2020 kita juara 3 dunia, Bapak dan Ibu sekalian. Juara 3 dunia. Tapi di bagian angka kesakitan tuberkulosis. Sehingga pemerintah sangat concern karena itu menjadi salah satu indikator kepada kita bahwa untuk menilai salah satu kategori negara berkembang maju, nah itu dari salah satunya adalah aspek tuberkulosis ini. Sehingga presiden memberikan 3 arahan yang penting TBC, yaitu pelacakan harus agresif, diagnostik harus mumpuni, dan penanganannya harus lintas sektoral. Bahkan saya belum pernah melihat penyakit lain yang campur tangan pemerintahnya sangat-sangat kuat sekali. Mulai dari Kepres, mulai dari Permenkes, hingga turunan-turunan dari peraturan perundangan tersebut. Yang dimana peraturan tersebut jelas menyatakan secara teknis, sangat teknis sekali, mengenai penanggulangan TBC ini. Ini adalah Kepresnya, dan ini adalah turunan-turunan kebijakan dari peraturan presiden tersebut. Sangat lengkap sekali. Sampai ke tingkat kabupaten kota, kita diminta untuk concern terhadap TBC ini. Bahkan di setiap rumah sakit ada itu, bukan rumah sakit saja, di setiap fasilitas layanan kesehatan itu program TBC ini harus berjalan. Salah satunya dalam rumah sakit akreditasi itu nilainya harus 100% menjalankan program TBC di rumah sakit. Gitu. Jadi luar biasa sekali. Sampai dokternya pun didorong harus menemukan kasus TBC guna menekan TBC di Indonesia dan di dunia. Kenapa sampai begini? Kita ternyata Bapak dan Ibu punya prestasi baru. Ini sampai BPJS juga bikin kebijakan sendiri mengenai TBC. Ini prestasi kita mulai tahun 2017, prestasi yang tidak baik ya. Indonesia itu termasuk negara triple burden, negara dengan 3 beban TBC.
Yang pertama adalah kita juara 3 dunia. Ini data tahun 2017, kita peringkat 3. Beban beban TBC-nya, jumlah angka kesakitannya, lalu beban TBC resisten obat. Nah, kalau jadi seperti kuman-kuman yang lain, TBC itu juga kumannya bisa kebal. Kita admit peringkat 7. Coba kita lihat ke atas negara-negara siapa yang ada. Kita di bawah Nigeria, kita berada di Ukraina, di Indonesia, Nigeria, Filipina. Kita lihat di teman-teman kita di sini. Lalu beban TB HIV kita sama. Kita ada di Afrika ini ya, negara-negara tetangga kita. Jadi Indonesia ini menjadi pusat perhatian dunia bahwa karena kita adalah juara 3 untuk kasusnya, lalu juara 7 untuk beban TBC kebal obat, dan TBC dengan HIV. Kenapa? Karena kalau orang HIV, TBC adalah salah satu infeksi penyertanya biasanya, dan itu menjadi sangat sulit diobati. Gitu. Ini tahun 2017. Apa yang terjadi tahun 2022? Ini Indonesia naik juara 2. Kalau juara olahraga atau olimpiade baik ya, tapi secara ini buruk sekali. Jadi WHO mengeluarkan Global Tuberculosis Report tahun 2022 dan ini hasilnya. Indonesia naik ke juara 2. Kenapa? Karena mereka menilai pada saat pandemi kemarin kita lengah. Program TBC kita tidak jalan. Orang-orang takut untuk datang ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk mengambil obat kontrol. Sehingga banyak yang hilang, maksudnya adalah lost to follow up, pasien itu tidak kembali berobat, sehingga ya begini jadinya. TBC kita naik. Kita nomor 2 pertama negara India itu ya kita bisa tahu bagaimana negara India ya, kita banyak kalau Bapak dan Ibu suka lihat medsos itu bagaimana mereka punya makanan ya yang tidak higienis sangat gitu ya. Apa kita mau disamakan dengan mereka? Sepertinya tidak. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan apa yang harus kita perbuat. Begitu ya. Dan angka kematiannya cukup tinggi nih, 150.000. Satu orang setiap 4 menit itu meninggal karena penyakit TBC. Dan ada masalah di kita bahwa ini adalah jumlah estimasinya hampir 1 juta kasus, tetapi yang baru dilaporkan dan didiagnosa secara medis adalah 443. Sekitar 60%-nya menjadi kasus liar tak bertuan yang siap menulari siapa saja di luar sana. Begitu. Nah, ini keadaan kasus kita ya. Ini persebarannya ya dari 969.000 kasus estimasi yang tercatat dan terdiagnosa secara baik dan diobati adalah 443.235. Ada gap sekitar 500.000. Ada 500.000 orang yang terinfeksi TB tidak diobatin dan menular di seluruh Indonesia. Jangan-jangan teman kantor kita, teman sekolah anak kita, teman anak kita di pondok pesantren atau di boarding school lainnya, atau tetangga kita, atau bahkan keluarga kita, termasuk 500.000 orang yang tidak diketahui status TBC-nya itu. Dari 443 ini ternyata yang mengakses pengobatannya juga masih rendah, hanya 46%. Nah tuh. Dan terkonfirmasi TB resisten obat, kebal obat, itu ada di 8.268 orang, dan yang sedang ongoing berobat ada di untuk TB resisten ada di 5.082. Kasus TB anak ada 42.187. Anak-anak banyak yang TB, banyak. Justru anak-anak banyak yang kita nggak tahu. Berat badan anak saya nggak naik-naik. Salah satu kriteria yang kita pakai untuk anak-anak, jika anak-anak kita berat badan tidak naik, pola asuhan makannya dengan catatan pola asuhan makannya baik, kita harus screening TB. Lalu kasus TB HIV 8.344. Treatmentnya bagaimana? Saat ini Indonesia punya success rate di 86%. Harusnya 100%.
kalau pasiennya berobat dengan baik. TB dapat diobatin. Dan TB meninggal karena TB ada 15.180 orang. Nah ini pemerintah sudah mencanangkan gerakan masyarakat yang namanya TOS TB. Apa itu TOS TB? Itu bukan tos tangan ya, tapi memang sekarang kalau tim Pokja TB ketemu, kita salamnya salam TOS. Itu singkatan. Ya, dari apa singkatannya? Temukan, obati, sampai sembuh tuberkulosis. Dan Indonesia punya cita-cita harus bebas TBC di tahun 2050. Gitu. Nah, ini sekilas TBC itu karena bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis, bukan penyakit kutukan, bukan penyakit kena santet, bukan penyakit yang aneh-aneh. Dia penyakit ada penyebabnya, namanya bakteri, bisa nular ya. Indonesia banyak punya, mungkin di daerah sini mungkin ada juga kalau yang belum terpapar dengan pengetahuan yang baiknya, ada yang mengatakan TBC itu diturunkan, TBC itu kutukan, TBC itu kena santet. Kenapa? Karena salah satu gejalanya itu adalah batuk darah. Nah, kalau ada orang batuk darah atau muntah darah, pasti yang dipikirin, wah kena teluh nih, wah kena bukan, ya. Seperti itu. Ini sejarahnya, penyakit TBC ini ada satu penyakit tertua di dunia. 9.000 tahun yang lalu pernah ditemukan fosil manusia ada baksil TBC-nya. Artinya penyakit itu dari dulu gitu loh. Lalu di Cina, India ada catatan kuno tentang yang gejala klinisnya mirip TBC. Hippocrates pada 410 sebelum Masehi itu mencatat bahwa ada penyakit di masyarakat Yunani kuno namanya petisis yang gejalanya mirip TBC yang saat ini kita kenal. Tapi bapak ilmuwan kita yang kita sebut bapak TBC yang mendapatkan penghargaan Nobel itu adalah Bapak Robert Koch. Ini yang pertama kali menemukan di bawah mikroskop bahwa inilah penyebabnya si bakteri Mycobacterium tuberculosis tadi. Dia dapat Nobel di tahun 1905. Dan tanggal 24 Maret pada saat penemuan dia dipublis di forum ilmiah waktu itu, dan saat ini ditetapkan menjadi Hari TBC sedunia. Nanti 24 Maret. Biasanya ketika tanggal itu banyak sekali seminar, acara-acara yang diselenggarakan oleh Pokja TBC. Apalagi kita sekarang dapat peringkat buruk nih. Wah, ini pekerjaan berat buat kita semua. Oke, nah ini gejala-gejala dari TBC yang umum. Nah, jadi ada batuk. Kalau di paru-paru gejalanya pasti batuk, sesak itu pasti. Kalau selain itu, kalau paru-parunya tidak aktif, di paru-parunya lagi nggak aktif, gimana? Yang lain kita akan hari ini akan ngomongin TB kelenjar, demam, ya, nafsu makan turun, dan paling penting berat badan turun. Apakah selalu ada dok berat badan turun? Hampir di seluruh kasus, tapi tidak semua. Tapi pasti ada penurunan yang signifikan di berat badan. Ada keringatan malam, kelelahan, cepat capek, dan lain sebagainya. Pada anak, bagaimana gejalanya? Ini kita overview sebentar. Berat badan turun selama 3 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas. Makannya bagus dokter, segala macam, nggak ada masalah, tapi turun berat badannya. Tidak ada nafsu makan, demam lama, suka sumeng-sumeng anaknya ya. Hati-hati, anak kita sumeng-sumeng bukan karena ketempelan abis diajak main di kebun, bukan ya. Ada sesuatu itu. Ya boleh sih kalau punya kepercayaan tersebut ya, abis dia anak kita main ke tempat asing, ya boleh dibaca-bacainnya doa segala macam. Tapi kalau udah dibacain doa nggak sembuh-sembuh, nah jangan diterusin, jangan diterusin, tidak berobatnya maksudnya begitu. Doanya mah silahkan lanjut saja, tapi jangan ini belum pergi aja nih. Nah, jangan. Kita harus punya pikiran terbuka. Kita harus cari tahu ini apa masalahnya, gitu. Lalu, muncul benjolan-benjolan nggak jelas di leher, ketiak, lipat paha, ya. Lalu ada batuk-batuk, udah ke dokter, udah 2 kali nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau di dewasa 2 minggu, kalau udah diobatin nggak sembuh, itu kan. Lalu suka ada diare, ya. TBC mudah menular pada anak. Gejala klinis yang timbul juga seringnya tidak khas, tidak spesifik, dan organ yang paling banyak kena serang TBC itu adalah untuk anak-anak itu adalah kelenjar getah bening,
sistem syaraf pusat dan paru-paru. Bila ada kasus TBC anak, maka wajib keluarga sekitarnya harus dicek. Karena sekali lagi, TBC bukan penyakit keturunan. Dia didapat. Pasti anak tersebut mendapat dari orang-orang terdekatnya. Siapa saja? Orang tuanya, pengasuhnya, neneknya, tetangganya kalau dititipin sama tetangga ya, seperti itu. Oke, nah penularan TBC jalannya cuma satu, dari percikan air liur yang disemprotkan saat berbatuk atau bersin dari pasien positif TBC. Sekali kita batuk, ada 3.000 percikan dahak yang menyebar dari mulut seseorang. Artinya ada 3.000 paket kuman TBC yang dikeluarkan ke udara sekitar. Dia dapat bertahan beberapa jam, dan daya tularnya ditentukan oleh banyaknya kuman dan banyaknya percikan dahak. Di dalam percikan dahak. Begitu ya. Dan 1-3%, sekitar 10-30 terinfeksi TBC di antara 1.000 penduduk. Itu adalah prevalensinya. Semua yang tertular, semua orang beresiko tertular TBC, termasuk saya, termasuk orang tua saya, termasuk adik saya, termasuk semuanya. Dok, saya kerjanya di tempat bagus. Dengan karakter yang tadi sudah saya sebutkan di depan, tidak ada yang aman. Indonesia ingat juara 2 kasus TBC di dunianya. Nah, jadi gimana perjalanan penyakitnya? Karena awalnya ditularkan dari percikan dahak, dia terhirup, dia terinfeksi paru-parunya. Kalau daya tahan tubuh kita cukup baik, maka dia infeksinya akan berhenti di paru-paru. Tapi kalau tidak, bakterinya akan ikut melalui melalui pembuluh darah, melalui saluran cerna, melalui saluran limfa, sehingga bisa menjadi ini tadi TB kelenjar, TB kulit, TB tulang, TB saluran kemih, dan masih banyak-banyak lagi. Kalau dijabarin, kita bisa bikin kuliah sampai nanti Isa. Nah, saya akan pilihkan kasus-kasus yang paling sering saja. Baik, kita mulai dengan kasus yang paling banyak, TB kelenjar, yaitu adalah lymphadenitis TB kalau bahasa kedokterannya. Apa sih itu? Peradangan pada kelenjar getah bening karena infeksi bakteri penyebab TBC. Dapat terjadi di seluruh kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Tapi kebanyakannya yang sering ketahuan itu ada di leher, ketiak, lalu ada di tulang selangka ini. Tulang selangka itu ada tulang, kalau kita raba di atas dada leher itu ada tulang di sini ya. Bahasa Inggrisnya collarbone, ketiak, lipat paha. Kenapa? Karena kelenjar getah bening di sana itu letaknya dangkal. Gampang diraba, gampang dirasakan. Kelenjar getah bening banyak di dalam tubuh, di organ tubuh ada, di paru-paru di dalam ada, di perut ada, tapi itu sudah susah diraba. Yang paling gampang diraba di leher, di tulang, di bawah tulang selangka sini, kalau bahasa orang awamnya, kalau kita bilang clavicula, atau tulang di collarbone sini, sama di ketiak, sama di pangkal paha atau di belakang lutut. Gejalanya apa? Pembesaran kelenjar getah bening. Biasanya disertai nyeri, tapi bisa juga tidak. Nah, ada penurunan BB, keringat malam, demam di malam hari. Kalau paru-parunya terinfeksi, kita sebut ada infeksi, ada lokus primernya, ada infeksi primer TB-nya, ya akan ada batuk, sesak, batuk darah, tidak nafsu makan, dan gejala penyerta sistemik lainnya tidak khas. Capek, lemah, letih, lesu, seperti itu. Dok, tapi kan kelenjar getah bening pembesar nggak memang cuma punya TB. Betul. Ada juga kanker kelenjar getah bening juga bikin membesar. Tapi angka kejadiannya lebih kecil daripada TB. Jadi secara statistik, pembesaran kelenjar getah bening yang paling banyak di Indonesia itu infeksinya karena salah satunya adalah TB. Yang keduanya baru keganasan. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau kelenjarnya ada besar, yang pertama harus dibiopsi. Dibiopsi, dia diangkat kelenjarnya, lalu dicek di bawah mikroskop, dicek jaringannya, ketemu nggak tanda-tanda dari TB. Kalau
Kalau dulu waktu saya belajar khas itu namanya nekrosis perkejuan, tapi Bapak dan Ibu nggak usah tahu itu istilahnya karena itu sangat teknikal sekali. Jadi akan kelihatan gambaran seperti ini, dia nekrosis perkejuan. Jadi gambarnya itu kayak hancur-hancur kayak keju gitu. Nah, itu agak sulit, bukan bagian-bagian ya dari Ibu. Lalu setelah dibiopsi positif, kita cek ada nggak dia lokus infeksi primernya di paru-parunya, di ronsen, harus di ronsen paru-parunya. Biasanya ada. Kalau ada dicek dahak pakai apa? Pakai BTA atau gen ekspor pemeriksaan. Nanti bisa keluar hasilnya positif, negatif. Atau kalau anak-anak nggak bisa berdahak, kita mantuk tes. Atau cek darah dengan pemeriksaan IgRA. Apakah semua ini harus dilakukan? Belum tentu, tergantung kebutuhan. Tapi yang paling penting biopsi jaringan, ronsen paru dan dahak. 3 ini harus dilakukan. Pengobatannya, kalau kelenjarnya besar sekali, mengganggu estetika, atau bahkan dia pecah, karena dia bisa pecah. Karena kalau yang di leher itu karena dangkal, infeksi, dia bisa pecah, kayak bisul koreng, nah itu kita harus operasi, kita harus bersihkan, kita harus siangi. Nah, setelah dioperasi, diangkat, apakah udah? Enggak, tetap utamanya diobatin. Duh, kalau nggak dioperasi boleh nggak? Kalau dia tidak mengganggu, kalau dia maksudnya tidak bermasalah, nggak usah dioperasi, obatin aja. Dengan obat-obatan TB. Ya, sama obatnya dengan TB paru, sama. Tapi waktunya aja yang berbeda. TB ekstra paru, pengobatannya tidak 6 bulan. Protokolnya 9 bulan. Obatnya sama. Nah, bosan dok? Iya. Tapi kalau nggak diobatin, bahaya banget. Bisa meninggal kita. Karena sakit TB yang berkepanjangan. Ya. Nah, karena minum obat lama inilah kebanyakan pasien lost to follow up. Ketika dia putus, bakteri belum mati, antibiotik tidak ada, bakteri bilang, wah, tipu nih. Nggak ada, udah nggak minum lagi nih. Oke, gue tahu nih, kemarin antibiotiknya ini, gue belajar caranya mempertahankan diri dari antibiotik tersebut. Jadi deh, resisten. Kalau udah resisten gimana? Pengobatan lebih panjang, plus suntik 2 bulan di awal. Kanan tiap hari, pantat kanan, pantat kiri, pakai streptomycin. Pakai kategori 2, ini kategori 1. Gitu. Ya? Oke, lanjut. Infeksi tulang pada TBC. Bisa dok? Bisa, banyak kasusnya, banyak. Jadi ada namanya osteomyelitis TB. Jadi infeksi tulang. Tulangnya, apa yang terjadi sama tulangnya? Tulangnya mengalami peradangan yang disebabkan oleh bakteri sehingga terjadi pengrusakan dari jaringan tulang dan sekitarnya. Dari seluruh total kasus TB ekstra paru, 10-25% merupakan TB muskuloskeletal, TB tulang. Sifatnya lambat, tapi pasti membuat kita sengsara. Prevalensi terbanyak posisinya pertama tulang belakang, lutut, tulang selangka di dada sini nih, di antara saya bilang ya, tulang collar neck, dan lain sebagainya. Yang paling banyak dan paling bermasalah adalah di tulang belakang. Ini salah satu contoh, ada pasien dari Afrika, ini tulang belakangnya bengkok, karena dia rusak. Kalau lama-lama nanti dia bisa lumpuh, karena saraf, kita tahu bahwa di tulang belakang ada saraf. Tulang belakang itu adalah ibarat kata tuh kabel utama komunikasi saraf antara otak dan yang lain. Kalau dia rusak, dia lumpuh. Dan itu yang paling banyak kita dapati di rumah sakit. Pasiennya sudah lumpuh karena rusak tulang belakang. Nyeri, gejalanya ya, gangguan gerak, perubahan struktur tulang, kerumpuhan, dan gangguan saraf yang terkena. Diagnostiknya bagaimana? Di ronsen. Dan kalau tulang belakang di MRI. Harus, kalau nggak bisa kelihatan. Apa yang kita lihat? Nah, kalau di ronsen nih gambarnya namanya ronsennya agak-agak gitu ya, buyam-buyam gitu. Ini rusak nih, tulangnya nih hancur. Nah, kalau di MRI kelihatan, kita bisa lihat ini ya, litik, kalau bahasanya itu litik, hancur tulangnya. Tulang belakang bagusnya ini kubus-kubus begini, jadi hancur. Ini Bapak dan Ibu, ini adalah sumsum saraf, sumsum tulang belakang. Lihat, neken nih, bahkan bisa infeksi. Ini kalau sudah neken infeksi, tinggal lihat dia setinggi apa. Kalau dia setinggi pinggang, berarti nanti pinggang ke bawahnya akan lumpuh. Nah, itu yang repot. Pernah dapat kasusnya banyak banget di Indonesia, TB ekstra paru yang menyerang tulang belakang. Gimana caranya? Kalau udah ketemu seperti ini, ya dioperasi, dibiopsi, atau kalau sudah yakin gitu ya ada ronsen parunya TB, kita obatin.
sama. Ronsen paru, pemeriksaan dahak, mantuk tes, IGRA, dan lain sebagainya. Pengobatannya gimana? Kalau tulang belakang dia sampai merusak, dia sampai membuat orang cacat, terpaksa kita harus perbaiki. Nah, ini mungkin fotonya agak serem ya. Ini kita lihat tulang belakang tadi yang rusak tadi, dioperasi, dikeluarkan nanahnya. Ini nanah karena dia udah rusak, nanah, sampah-sampah, bakteri, segala macam, dikerok sama kita. Nama operasinya adalah laminektomi dekompresi. Jadi ini dibedah, tulang belakangnya depresi. Kan tulangnya kosong tuh, sudah nggak ada tulang, nggak masa kita ganti pakai semen 3 roda, mungkin ya. Ya kita ada penggantinya, memang ada semen tulang, tapi namanya pengganti tidak sekuat kita pasang brace seumur hidup, kita pasang pedicle screw namanya, kita pasang support sehingga tulangnya bisa baik. Yang di ronsen selesai, sudah. Habis itu diobatin sampai dia sembuh. Kalau di lutut bagaimana? Ya di lutut yang kurang rusak ini kalau bisa lihat, ini kita buang, nah, kita perbaiki, kita kasih semen tulang, kita perbaiki, kita usahakan fungsi sendi lututnya bisa berfungsi, bisa bergerak kembali. Dan kalau udah operasi nggak minum obat dong, nggak bisa, justru harus minum obat. Kalau nggak sembuh dia, bisa tambah rusak lagi, ya begitu. Operasinya mahal banget dan hanya bisa dilakukan di pusat-pusat rujukan. Nggak semua rumah sakit bisa. Jangan sampai seperti ini. Jadi kalau ada keluarga kita batuk 2 minggu nggak sembuh-sembuh, suruh cek. Dok, udah kau klinik, jangan ke klinik terus. Naik ke puskesmas. Puskesmas itu jangan underestimate ya Bapak dan Ibu sama puskesmas. Puskesmas itu isinya petugas-petugas terlatih yang mumpuni untuk mendiagnosa penyakit-penyakit seperti ini. Memang kalau di daerah-daerah puskesmasnya nggak nyaman, tapi kita kan cari sehat, bukan cari nyamannya. Kalau nyaman ya jangan sakit, begitu ya. Seperti itu. Atau naik ke dokter rumah sakit yang memang dokter-dokternya sudah terlatih. Harusnya semua rumah sakit sudah terlatih tentang pengendalian TBC ini. Oke. Ini bisa lihat ya, tuh tulangnya hancur nih, yang ini. Memang agak sulit kalau ini bisa lihat nih, harusnya tulang kan lurus gitu ya, bagus nih tulangnya hancur. Terus ada bengkak nih. Gitu. Nah, ini tulang belakang ya, anak-anak. Ini udah tua, ini bukan anak-anak, ini dia pertumbuhannya terganggu karena kurang gizi, karena penyakit sakit TBC itu. Ini harus dioperasi, nanahnya diangkat, tulangnya dibersihkan, lalu nanti kita pasang penyangga di dalam. Ini anak-anak ya, rusak. Ada gibus namanya. Banyak kasusnya, banyak. Kok nggak kelihatan ya, karena penyakit-penyakit kayak gini harus dirujuk ke center, ke pusat rujukan. Begini ya, saya waktu sekolah dulu dapat penyakit-penyakit kayak gini. Kebetulan saya dulu sekolah koas di Fatmawati, salah satu center rujukan tulang belakang. Itu tiap hari kita ngerjain kasus seperti ini. Yang ketiga, infeksi otak dan selaputnya. Kalau serem ya TBC ini, betul. Banyak kasusnya, banyak. Bisa menyerang selaput, bungkus otak, dan otaknya. Ya. Infeksi pada jaringan sistem pusat, mulai dari selaput, otak, hingga jaringan otaknya. Bahaya nggak dok? Bahaya. Cuman 2 kemungkinannya. Kalau tidak diobati dengan baik. Cacat atau meninggal. Meningitis ini kasusnya banyak. Yang penyebabnya juga banyak. Kalau Bapak dan Ibu tahu Ashanti kemarin, itu dia meningitis. Tapi penyebabnya bukan ini. Penyebabnya adalah infeksi meningokokus. Nah, kalau kita tahu kemarin kita kalau mau umroh kan harus vaksin tuh ya. Sekarang udah dicabut, nggak tahu kenapa. Ashanti kemarin bukan umroh, jalan-jalan dia. Dia nggak vaksin. Tapi ketularan dia. Meningitis. Infeksi, masuk rumah sakit. Sama. Saya kurang tahu tuh kenapa sekarang umroh itu nggak wajib vaksin lagi. Menurut saya bahaya banget. Ya, karena Afrika itu belt endemis dari meningitis. Siapa lagi yang kena meningitis? Almarhum Olga kena meningitis. Siapa lagi kena meningitis? Banyak. Penyakit meningitis banyak, termasuk salah satunya TB. Ya. Oke. Gejala meningitis itu apa? Tergantung gejalanya. Kalau sistemik demam, kejang,
leher kaku, ya, demam, kejang, leher kaku, ngantuk aja bawaannya nggak sadar, ya, sakit kepala, bingung-bingung, nggak kalau bising dia sakit, perutnya mual muntah, ya, dan lain sebagainya, gejala meningitis. Pemeriksaannya gimana? Kalau ada curiga meningitis dari upper tuberculosis, kita ambil cairan otaknya dengan cara lumbal fungsi. Jadi di tulang belakang kita tusuk pakai jarum, kayak orang mau bius setengah badan, ya. Kalau pernah, ibu-ibu yang pernah SC kita tusuk. Kalau bius kita masukin obat, kalau ingin cairannya kita ambil. Nanti cairannya kita analisa, apakah ditemukan tanda-tanda dari infeksi atau tidak. Lalu di CT scan kepalanya atau di MRI, lalu pemeriksaan TB dasar yang tadi saya bilang di depan. Kalau ke arah sana, obatnya cuma diobatin. Lalu kita berharap daya tahan tubuh kita bekerja dengan baik sehingga dapat recovery dengan baik. Kalau nggak diobatin, kalau nggak diobatin telat, outcome-nya cuma cacat atau meninggal. Tapi kalau dia pengobatannya baik, cepat, ya sembuh misalnya, bisa sembuh tanpa defek, bisa penanganan cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan protokol. Pengobatannya tidak ada operasi untuk meningitis TB, kecuali dia mengalami hidrosefalus, kecuali infeksinya berat sehingga dia bikin sumbatan-sumbatan di cairan otak, itu perlu dioperasi, perlu dipasang VP, perlu dipasang saluran untuk ngebuka yang mampetnya, itu harus dioperasi. Gitu. Perawatannya jelas di ICU. Nah, ini kalau di MRI gambarannya ada putih-putih seperti ini, ya. Bapak dan Ibu tidak saya tuntut untuk bisa bacain, tapi saya mau kasih tahu aja. Ini pasien anak. Ini saya dapat dari guru saya, dari dokter anak. Ini Ikatan IDAI. Oke, satu lagi. Kalau dibahas semua nggak habis-habis, tapi saya ambil 4 besar saja. Peritonitis TB dan TB usus. TB di ruang perut dan di usus. Jadi infeksi pada rongga perut, mulai dari dinding perut hingga ke organ dalam perut, dapat menyebabkan bolongnya usus dan dapat menyebabkan kematian. Jadi bakterinya menyerang ke rongga perut, ya, ada infeksi, sakit sekali, ya, dan bisa bikin ususnya bolong. Kalau ususnya bolong harus dioperasi. Usus yang bolong harus ditambal atau kita potong, kita gunting, kita sambung. Karena usus itu kalau bolongnya kelamaan nggak bisa main jahit saja, harus digunting, disambung. Reseksi, anastomosis kalau bahasa kedokterannya. Gejalanya nyeri perut, mual, demam, muntah, diare, lemah, tidak sadar kalau dibiarkan. Ya. Pemeriksaannya ya salah satunya dengan CT scan abdomen, ronsen perut, dan pemeriksaan standar TBC. Ini kalau dilihat pakai laparoskopi, misalnya mau dioperasi, dalamnya tuh lengket-lengket begini. Ini infeksi, ini nanah ini. Ada di dalam rongga perut. Ini bahaya sekali. Ada kasusnya, ada. Pernah ketemu? Pernah. Orang juara dunia, segala macam TBC pasti ada di Indonesia. Ya. Pengobatannya pembedahan jika ada perforasi atau ususnya berlubang atau organ yang rusak. Kalau nggak ada, pengobatan sudah. Pengobatan saja sesuai program DOS TB. Yang lain bisa TBC kulit. Ini sih sudah jarang, tapi ada. Saya jarang banget ketemu, tapi saya pernah ketemu. TBC jadi koreng-koreng tapi karena TBC, ya. Nah, ini di pantat koreng dia. Nih. Tapi diobatin koreng nggak sembuh, ternyata TBC kulit. Di mata bisa retina, ya, retinanya terinfeksi, kamera mata di dalam terinfeksi, bisa. Ini juga cuma diobatin doang. Bisa buta, bisa. Biasanya kalau sembuh, kalau TBC mata ini ada gangguan penglihatan nanti, tidak bisa tembus total. Ini ya, kalau di luar dia infeksinya, kalau tadi kan retina tuh ada di dalam mata, kalau ini di luar. Mata merah, sakit, pedih, keluar belek, tapi diobatin biasa kok nggak sembuh-sembuh. Bahkan kan obat mata sekarang saya sebut merek, Citrol. Itu kan Bapak dan Ibu kalau obatin mata, beli aja sendok Citrol, tetesin gitu ya. Hati-hati, kalau yang diobatin tidak tepat, bukan karena bakteri, karena virus, atau karena TBC, Citrol akan membawa malapetaka. Hati-hati sekali. Makanya obat-obatan dengan tanda lingkaran merah dan K itu
Kenapa sih harus diresepkan sama dokter? Karena kalau tidak tepat, sembuh enggak, malah petaka datang iya. Begitu. Berobatnya di mana? Di seluruh fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan dinas, obatnya gratis. Puskesmas, klinik dokter swasta yang sudah bekerja sama, rumah sakit swasta yang tidak sama. Ciputra sudah bekerja sama, saya salah satu tim Pokjanya sudah semenjak rumah sakit ini berdiri, kita sudah bekerja sama dengan pemerintah. Jadi kalau Bapak dan Ibu berobat ke rumah sakit Ciputra, didiagnosa dengan TBC, ingin mendapatkan obat gratis, program pemerintah, tinggal bilang sama dokternya, dok, saya pengen obat program pemerintah, nanti kita berikan. Begitu. Obat ini sama efektifnya dengan obat swasta, obat yang bisa yang Bapak dan Ibu beli. Tapi pemerintah, karena kita juara dua dunia, pemerintah mau turunkan, pemerintah keluarkan obat gratis. Yang penting titip satu, kalau kita punya keluarga atau diri kita berobat, jangan putus obat dan berobat secara teratur. Itu saja. Ini obatnya ya, masih sembuh. TBC bisa disembuhkan. Syaratnya 3. Periksa dahak, berobat dengan benar, minum obat dengan tuntas, dan datang ke layanan kesehatan yang terpercaya. Ini mitosnya, penyakit ketularan keluarga, faktanya penyakit menular. Kenapa bisa sekeluarga? Ya karena sekeluarga nguplek di situ ya, apalagi rumahnya punya jendelanya nggak bisa dibuka. Kenapa? Ketutupan tembok tetangga. Ya, misalnya seperti itu. Atau dipantek. Saya pernah dapat tuh. Banyak nyamuk, dok. Jendelanya dipantek. Ya, nggak bisa dibuka. Jadi jelek. Sirkulasi udaranya lembab, TBC subur di sana. Mitos penyakit seumur hidup tidak bisa sembuh, bisa disembuhkan. Kalau TB paru biasa 6 bulan dengan pengobatan yang baik, kalau bakterinya tidak bandel sembuh, tapi kalau ekstra paru minimal 9 bulan. Nanti ada protokolnya. Itu mitosnya seorang akan tertular TBC hanya dengan menyentuh pasien. TBC tidak dengan sentuhan, tapi dengan percikan dahak, menghirup percikan dahak dalam kontak lama. Percikan dahak itu nggak kelihatan, bukan air liur kalau kita ngomong muncrat-muncrat itu bukan. Itu mah jarak semeter juga jatuh ke tangan. Tapi ketika ngomong ini ada percikan-percikan halus yang mengawang-awang di udara, itu bisa kita hirup. Begitu. Itu kenapa sih pakai masker itu penting? Walaupun pandemi insya Allah sebentar lagi selesai, tapi ya masker itu saya sangat berterima kasih sekali dengan kebijakan harus ada masker, karena menurunkan penyakit-penyakit yang dicegah dengan penularan. Bisa disembuhkan. Etika batuk, kalau ada batuk, kalau nggak ada, kalau bapak dan ibu sobat Cios batuk atau bersin, bisa pakai tisu, ambil bersin begitu ya, atau dengan lengan dalam di siku sini dibersin seperti ini. Lalu tisunya jangan kemana-mana, buang langsung tempat sampah. Cuci tangan pakai masker. Tidak dianjurkan pakai selampeh atau sapu tangan ya, karena sapu tangan itu jorok ya, dan tidak buang ludah sembarangan. Pencegahannya gizi yang baik, makanan yang baik, protein cukup. Sinar matahari harus masuk ke rumah, cahaya matahari. Kalau tidak ada, bisa banyak cara. Bisa jendela ya, atau gentengnya diganti dengan genteng yang transparan. Banyak itu caranya. Kalau ada kemauan, pasti ada jalannya. Lalu stop merokok, karena merokok dapat melemahkan sistem pertahanan tubuh, sistem pertahanan paru-paru. Dan di sel-sel pembersih paru-parunya lumpuh karena dikenakan asap rokok. Ya. Lalu pakaian tidak boleh lembab, demek. Ya. Ruangan nggak boleh lembab, harus kering. Dan yang paling penting, ada vaksinnya, ada namanya BCG. Tuh yang kalau divaksin bertanda di sini dulu tuh. Kalau zaman dulu ibu-ibu kita digaruk, ada alatnya gitu ya, digrab gitu. Kalau kita sudah suntik, tapi ada tandanya seperti itu. Dan olahraga teratur. Olahraganya anjuran WHO 3 kali 1 minggu selama 30 menit. Terima kasih. Pesan saya, TB kita harus dikendalikan, kita harus turun peringkat cita-cita kita, lalu Indonesia harus bebas TB di tahun 2050, dan di tahun 2030 Indonesia harus eliminasi TB. Ada indikatornya, itu adalah cover pengobatan 100%, tidak ada kasus baru, dan lain sebagainya. Saya cuma pesan, tos TB. Temukan, obati, sampai sembuh tuberkulosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih Dokter Surya. Tos TB ya, Dok? Ya, dokter. Sebentar. Gambar saya kenapa hilang? Oh ya. Ya, Dokter Surya, terima kasih banget atas pemaparannya yang cukup sangat lengkap dan jelas ya, Dok ya. Jadi ternyata buat sobat-sobat Cihos, TBC itu bukan hanya menyerang paru, tapi juga bisa menyerang organ-organ di luar paru. Pada dasarnya yang menyebabkan TBC ya si bakteri tuberkulosisnya ya, Dok ya. Betul. Jadi sama penyebabnya kayak yang terjadi di paru, cuman saja dia migrasi keluar paru ya, Dok ya. Betul. Oke. Dan untuk pengobatannya pun juga mirip ya, Dok ya. Memang sudah ada obatnya, sudah sudah ada untuk TBC ini. Jadi tidak bisa pakai herbal gitu, nggak bisa ya, Dok Nggak ya. bisa, dokter. Harus menggunakan OAT, obat anti tuberkulosis. Ya, oke, Dokter. Lalu tadi perbedaannya paru sama ekstra paru juga sudah dijelaskan oleh Dokter Surya. Baik, Dok, ada beberapa pertanyaan mungkin dari sobat-sobat Cihos di link YouTube. Yang pertama dari Erlina. Dokter, gimana cara bedain ya penyakit paru dengan TBC dengan bronkitis? Karena mirip-mirip gejalanya gitu. Ya. Baik, terima kasih ini Ibu Herlina. Baik, cara membedakannya gampang. TBC itu kan karena infeksi, sedangkan bronkitis bisa juga karena infeksi, tapi kebanyakan karena alergi. Dokternya akan memeriksakan dahak atau pemeriksaan lain. Kalau di dahaknya positif TBC, maka ya TBC. Kalau dia negatif, pemeriksaan lainnya juga bisa menunjang, ya kita obati sebagai bronkitis. Kalau bronkitis, satu lagi, bronkitis itu biasanya ya kalau dia lagi akut eksaserbasi kayak asma, ada menginya biasanya, ada wheezingnya, nah seperti ada sesaknya. Tapi kalau batuk darah, berat badan tuh ada demam malam-malam gitu ya, lalu ada berat badan turun, batuk kayak diobatin sudah nggak sembuh, lalu misalnya, oh iya keluarga saya TBC, itu sudah pasti TBC, tinggal dikonfirmasi secara bakteri. Begitu dokter. Jadi pemeriksaan yang paling mendasar adalah cek dah. Gitu. Jadi tetap harus dipastikan dulu melalui pemeriksaan penunjang ya, Dok. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Erlina ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu Ella Tanjung. Apakah pengobatan TBC pada ibu hamil sama dengan orang-orang yang tidak hamil? Dan kalau tidak diobati bagaimana? Kalau diobati pun bagaimana dengan bayinya atau janinnya, Dok? Lalu pertanyaan yang sama tadi saya sempat baca juga dari sebentar, kalau nggak salah dari Yeni Nuryani ya, dari Yeni Nuryani juga berhubungan dengan TBC dan ibu hamil. Ketika bayinya lahir nanti, itu dari Yeni Nuryani, yang dari Ella yang nanyain malah justru anaknya bisa ketularan nggak ya bayinya ketika nanti lahir, bayinya bisa ketularan nggak ya? Terus bagaimana pencegahan buat si bayi dengan ibu yang TBC? Ya. Baik. Gini, ketika saya cerita contoh kasus saya, baru beberapa seminggu lalu. Jadi ada satu pasien datang ke poli, dia berobat dokter, batuk saya tambah parah. Sebelumnya dia berobat, saya tanya riwayat dia sebelumnya hamil 7 bulan, didiagnosa TBC, dia berobat di dokter lain selain saya, dia bilang saya stop dok obatnya karena badan saya nggak enak, saya mual dan saya takut gara-gara takut janinnya nggak apa-apa. Kemarin pas dia datang, berat badannya turun drastis sekali, lalu badannya kurus sekali, batuk, bercaknya ada darahnya. Lalu saya lakukan pemeriksaan positif, ronsennya kan dibandingkan lebih parah. Jadi TBC-nya ini disebut dengan TBC kambuh, putus obat. Dan dia masuk langsung kategori suspek resisten obat. Jadi Bapak dan Ibu, obat OAT itu dapat disesuaikan dengan kehamilan. Jangan hentikan OAT karena kehamilan. Kalaupun ada gejala-gejala yang seperti pasien saya tadi bilang, konsultasi kembali. Nanti dokter akan menyesuaikan regimen mana, bagaimana tekniknya dokter akan sesuaikan. Obat-obat aman untuk
ibu hamil karena dia punya regimen tersendiri. Jangan hentikan, jangan hentikan sendiri, jangan modifikasi sendiri karena efeknya bakterinya bisa resisten. Yang pertama. Yang kedua, bayinya bisa ketularan nggak ya kalau nggak diobatin? Jawabannya bisa. Ketularannya dari jalur mana? Nah, ada yang bilang bahwa ada beberapa yang bilang bisa dari jalur kandungan di dalam kandungan bisa, tetapi itu masih diperdebatkan. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah dari ibunya. Kan kalau kita nyusuin pasti deket ya dok antara mulut dan saluran nafas, dan ketika nyusu seorang ibu pasti berbicara dengan adik bayinya. Anaknya nangis, ini mah diem nak, itu tadi sih 3.000 butiran percikan dahak. Nah, pasti adiknya ketularan. Jadi bisa menular buat adik bayi. Dok, bisa nggak anak baru 1 bulan kena TB? Bisa, ada kasusnya ada. Oatnya. Tenang. Semua untuk segala macam pasien obatnya ada. Tinggal kita aware, mau, dan tidak merasa capek untuk berobat TBC. Gitu dok ceritanya. Oke ya. Jadi udah lumayan banyak nih ya sobat-sobat Cirhos nih pengetahuannya banyak banget diberikan oleh Dokter Surya. Jadi pada dasarnya adalah penularannya lewat droplet, lewat percikan ya dok ya. Mau nanti dia terinfeksinya di paru, di usus, di mana ya? Lewat paru-paru dulu. Ya? Awalnya lewat paru-paru dulu. Iya, betul. Lalu dok, untuk pertanyaan terakhir dari Desi Anggreni, mohon maaf untuk sobat-sobat Cirhos ini banyak banget loh Dokter Surya yang bertanya beneran. Cuman karena waktu kita yang terbatas, mohon maaf sekali. Jadi ini pertanyaan yang mungkin yang belum sempat dijelaskan oleh Dokter Surya pada waktu pemaparan, saya akan tanyakan. Lalu pertanyaan terakhir ya dari Ibu Desi Anggreni. Apa sih dok perbedaan dari pemeriksaan gen expert dan BTA dok? Bagusan yang mana? Terima kasih Bu Desi, pertanyaannya baik sekali. Jadi bedanya gen expert dan BTA, perbedaannya yang pertama adalah kalau BTA hanya melihat di bawah mikroskop bakterinya ada atau tidak. Jadi pakai mata jadi dahak kita ditaruh di kaca, lalu diolesi dengan pewarna, diwarnain supaya bakterinya berwarna, nanti warnanya merah. Nah, nanti dilihat pakai mikroskop dengan pembesaran 1000 kali, dilihat ada nggak bakterinya di situ. Kalau gen expert, dahak kita dimasukkan ke dalam suatu alat yang mana alatnya itu akan mendeteksi DNA dari bakterinya. Jadi pemeriksaannya biologi molekuler. Gen expert punya kemampuan yang pertama. Dia dapat mendeteksi lebih sensitif. Kalau dari BTA saja, itu lewat mata, dia jumlahnya harus ada minimalnya, baru mata kita bisa ngedetek jumlahnya. Tapi kalau gen expert, jumlahnya sedikit saja, dia kedetek si bakterinya, karena menggunakan teknik biologi molekuler. Yang kedua, gen expert itu punya satu kelebihan lagi, dia dapat langsung mendeteksi apakah bakteri ini resisten tidak terhadap salah satu obat utama TBC, yang namanya rifampicin. Jadi obat TBC itu ada 4 regimen awalnya, ada rifampicin, isoniazid, etambutol, sama satu lagi isoniazid, etambutol, rifampicin, pirazinamid. Ya, saya lupa. Nah, keempat itu harus diminum sehingga menurunkan angka resistensinya dan mempercepat penyembuhannya. Kalau salah satunya resisten, itu dapat mengganggu efektivitas pengobatan. Nah, rifampicin adalah satu obat utama yang harus ada. Nah, dengan adanya perusahaan gen expert, kita bisa tahu nih, bakteri kita ini resisten rifampicin atau enggak. Kalau dia sudah resisten, dapat diketahui lebih awal, sehingga regimennya kita bisa langsung ganti dengan regimen tipe 2. Sehingga pengobatan lebih efektif, waktunya lebih cepat. Itu Ibu Desi, kelebihannya. Jadi, memang saat ini, rekomendasi dari Kemenkes adalah menggunakan gen expert. Tetapi pada beberapa keadaan, jika gen expert tidak dapat dilakukan, masih bisa dilakukan dengan BTA. Begitu. Dan jangan lupa, untuk mengambil teknik dahak ini ada tekniknya. Dahak loh yang mau diperiksa, bukan air liur. Jadi, tanya nanti kalau Bapak dan Ibu misalnya ada keluarga atau kerabat atau disuruh mengeluarkan dahak, tanya sama petugas kesehatan, bagaimana caranya mengeluarkan dahak yang baik, sehingga yang dikeluarkan ada dahak yang baik untuk kita periksa. Gitu, dokter.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Dr. Surya. Semoga juga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Desi Anggreni ya. Baik, karena keterbatasan waktu, sekali lagi saya mohon maaf. Kita akhiri Health Talk kita pada siang hari ini. Jadi, key message-nya adalah TOS TB ya dok ya? Betul apa aja sekali. tuh dok tadi? Temukan, obati sampai sembuh tuberkulosa. Oke, 2050 target Indonesia bebas TBC ya dok? Amin, mudah-mudahan. Ya, terima kasih banyak Dokter Surya. Terima kasih dokter. Ya.